Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Angkatan 14, kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami mengenai analisis isu kontemporer sebagai tugas latihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Keagamaan Medan yang terdiri dari yang pertama Faradila Husna SPD, Rusnaini ST, Yopianus Situmeng SPD, Krisna Rahayu, dan Jia Askia SPD. Yang pertama untuk latar belakang akan saya sampaikan latar belakang masalah. Madrasah Sanawiyah Negeri Tanjung Balai adalah lembaga pendidikan Islam tingkat menengah pertama yang berlokasi di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang berkomitmen dalam mencetak generasi yang cerdas dan religius dan siap menghadapi tantangan global. Adapun visi MTSN Tanjung Balai yaitu menjadi madrasah unggulan dalam prestasi dan akhlak mulia dengan visi memberikan pendidikan Islam yang integratif dan modern, mendorong pengembangan bakat dan prestasi siswa, dan membangun karakter siswa yang tangguh dan berdaya saing. Madrasah Sanawiyah Negeri Tanjung Balai sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama memiliki peran sentral dalam membentuk generasi penerus yang berintegritas, berakhlak mulia, berprestasi secara akademik. Namun, dalam dinamika perkembangan sosial dan tantangan zaman, MTSN Tanjung Balai menghadapi berbagai isu kontemporer yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Isu-isu ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan menciptakan ekosistem pendidikan yang kurang optimal. Sering terlambat, motivasi belajar rendah, rendah diri atau kurang percaya diri, kurangnya perhatian orang tua, dan kenakalan remaja. Kelima isu kontemporer ini saling berkaitan dan menciptakan siklus yang negatif yang sulit diputus. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif untuk menganalisis akar masalahnya dan merumuskan solusi yang tepat guna demi terciptanya lingkungan madrasah yang kondusif, berprestasi, dan berakhlak mulia. Nah, adapun tujuannya yang pertama yaitu mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor penyebab dari isu-isu yang ada, seperti keterlambatan, rendahnya motivasi belajar, masalah psikososial, kurangnya perhatian orang tua, dan kenakalan remaja. Yang kedua, menganalisis dampak dari setiap masalah tersebut terhadap individu siswa, lingkungan sekolah, dan kualitas pendidikan di MTSN Tanjung Balai. Yang ketiga, merumuskan strategi dan solusi yang inovatif dan relevan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut secara komprehensif. Dan yang keempat, meningkatkan iklim akademik, sosial, dan psikologis yang lebih positif di lingkungan MTSN Tanjung Balai, sehingga dapat mengoptimalkan potensi seluruh. Oke. Dua, motivasi. Mengapa banyak siswa menunjukkan motivasi belajar yang rendah? Dan bagaimana strategi yang efektif untuk membangkitkan kembali semangat belajar mereka? Yang ketiga, psikososial. Apa penyebab siswa tersebut merasa rendah diri atau kurang percaya diri? Dan bagaimana peran guru dan sekolah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan emosional siswa? Yang keempat,
Keterlibatan orang tua. Mengapa tingkat perhatian dan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak masih rendah? Dan bagaimana cara madrasah untuk menjalankan komunikasi dan kerjasama yang lebih baik dengan mereka? Dan yang kelima, perilaku negatif. Apa bentuk-bentuk kenakalan remaja yang paling sana, upaya pencegahan serta penanganan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk materi berikutnya disampaikan oleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis masalah. Yang pertama, kami menganalisis dari segi AKPL, yaitu aktual, kronis, prioritas, dan layak diselesaikan. Isu pertama yang kami angkat yaitu motivasi belajar yang rendah dari aktual 5, kronis 4, prioritas 5, dan layak diselesaikan 5. Alasannya, motivasi merupakan fondasi penting dalam proses belajar. Tanpa motivasi yang cukup, siswa cenderung tidak akan menunjukkan minat, usaha, dan konsistensi mereka dalam belajar. Yang kedua, isu sering terlambat. Dari sisi aktual, kami memberi nilai 4, kronis 4, prioritas 5, layak diselesaikan 5. Alasannya, karena hal ini mengganggu proses pembelajaran. Siswa yang sering terlambat akan melewatkan bagian awal pembelajaran yang biasanya penting dan mengganggu konsentrasi siswa lain dan guru pada saat masuk di tengah-tengah kelas. Isu ketiga yaitu kurangnya perhatian dari orang tua. Dari sisi aktual kami memberi nilai 3, kronis 4, prioritas 4, dan layak diselesaikan 3. Alasannya karena hal ini dapat merusak relasi pendidikan. Yang keempat, isu bahwa siswa merasa rendah diri ataupun minder. Dari sisi aktual kami memberi nilai 4, kronis 3, prioritas 4, layak diselesaikan 4. Alasannya, karena siswa yang merasa minder, umumnya prestasinya akan menurun baik secara akademik maupun sosial. Rasa minder akan berdampak pada kurangnya kepercayaan diri mereka saat mengerjakan tugas ataupun ujian. Dan isu terakhir ataupun isu kelima yaitu kenakalan remaja. Dari sisi aktual kami memberi nilai 5, kronis 4, prioritas 4, dan layak diselesaikan 5. Alasannya, karena kenakalan remaja ini menjadi akar dari banyaknya masalah yang lain, seperti siswa terlambat sekolah, tidak menghormati guru, dan banyak lagi contoh-contohnya. Next. Nah, dari 5 isu yang sudah kami angkat, kami menarik 3 yang paling penting, yaitu motivasi belajar rendah, sering terlambat, kenakalan remaja. Dari sisi urgensinya, motivasi belajar rendah itu penilaiannya dapat menyebabkan siswa kehilangan arah, semangat, dan tujuan belajar. Dari sisi seriusnya, berpengaruh besar pada prestasi akademik dan partisipasi di kelas, dan dari segi grow-nya itu bisa menyebar ke siswa lain dan menciptakan budaya malas atau acuh tak acuh. Isu sering terlambat, pada sisi penilaian urgensinya itu mengganggu proses belajar di awal pembelajaran. Dari sisi seriusnya, mengganggu kedisiplinan dan keterlibatan kelas. Dari segi grow-nya, siswa yang terbiasa terlambat akan semakin sulit membangun kebiasaan disiplin. Dan yang terakhir, kenakalan remaja dari sisi urgensi, penilaiannya itu menimbulkan keteladanan negatif bagi siswa lain, menunjukkan lemahnya pendidikan karakter dan krisis etika di kalangan siswa, serta dari sisi grow-nya bisa menyebar antar siswa dan bisa menularkan perilaku negatif lainnya. Nah, dari 3 isu yang kami anggap paling penting ini, kami mendapatkan 3 poin juga. Motivasi belajar rendah itu mendapatkan poin paling tinggi yaitu 15, sering terlambat 13, dan kenakalan remaja 12. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan diterangkan oleh Saudari Rusnaini. Kepada Saudari Rusnaini kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Yogi. Selanjutnya, saya akan membawakan materi tentang teknik pemecahan masalah.
Teknik pemecahan masalah dan karakter siswa tepat sasaran. Terdapat 3 masalah utama yang kerap dihadapi sekolah, yakni keterlambatan, siswa datang ke sekolah, rendahnya motivasi belajar, dan terjadinya kenakalan remaja. Baik, terima kasih, Pak Yopi. Selanjutnya, teknik pemecahan masalah. Dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan karakter siswa, perlu dilakukan upaya pemecahan masalah yang terarah dan tepat sasaran. Terdapat 3 masalah utama yang kerap dihadapi sekolah, yakni keterlambatan siswa datang ke sekolah, rendahnya motivasi belajar, dan terjadi kenakalan remaja. Yang pertama, siswa sering datang terlambat. Salah satu masalah yang cukup sering terjadi adalah kebiasaan siswa datang terlambat ke sekolah. Penyebab utama dari masalah ini adalah kurangnya disiplin waktu pada diri siswa. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kebiasaan bangun terlambat, tidak mempersiapkan diri sejak malam sebelumnya, atau kurangnya pengawasan dari orang tua. Untuk mengatasinya, sekolah dapat menerapkan sistem poin atau hukuman positif yang diberlakukan khusus bagi siswa yang sering terlambat. Hukuman positif ini dapat berupa tugas tambahan yang mendidik atau kegiatan sosial sehingga siswa tidak merasa dipermalukan, tetapi tetap terdorong untuk memperbaiki perilakunya. Yang kedua, motivasi belajar siswa rendah. Rendahnya motivasi belajar menjadi tantangan yang berpengaruh langsung terhadap prestasi siswa. Salah satu penyebabnya adalah siswa tidak memiliki tujuan belajar yang jelas. Ketika siswa tidak tahu apa yang ingin dicapai, mereka akan cenderung malas atau tidak serius mengikuti pembelajaran serius mengikuti pembelajaran. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengenali minat dan bakat masing-masing siswa. Kemudian mengarahkan mereka melalui bimbingan konseling secara rutin. Dengan memahami minat dan potensi, guru dapat memberikan dorongan dan strategi belajar yang lebih relevan sehingga siswa merasa lebih bersemangat dan memiliki tujuan yang ingin diraih. Ketiga, terjadinya kenakalan remaja. Fenomena kenakalan remaja juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu faktor penyebabnya adalah pengaruh teman sebaya. Lingkungan pertemanan yang kurang positif dapat mendorong siswa melakukan perilaku menyimpang. Untuk mengatasi hal ini, sekolah dapat mengadakan program mentoring atau pembinaan karakter yang terstruktur. Selain itu, perlu dibentuk tim khusus yang terdiri dari guru bimbingan konseling atau BK dan wali kelas untuk melakukan pengawasan sekaligus pendekatan personal kepada siswa yang terindikasi terlibat dalam perilaku menyimpang. Dengan pendekatan ini, siswa akan merasa lebih diperhatikan, didengar, dan dibimbing ke arah yang lebih positif. Melalui penerapan teknik pemecahan masalah ini, secara konsisten dan kolaboratif, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang lebih tertib, siswa yang termotivasi untuk belajar, serta terhindar dari perilaku kenakalan remaja yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan isu strategis. Rumusan isu strategis ini berangkat dari permasalahan yang masih sering dihadapi di lingkungan sekolah, khususnya terkait rendahnya sikap disiplin siswa. Fenomena yang paling sering ditemui adalah keterlambatan siswa datang ke sekolah yang tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tapi juga mencerminkan lemahnya kesadaran akan pentingnya menghargai waktu. Selain itu, motivasi belajar siswa yang rendah menjadi tantangan tersendiri. Banyak siswa yang kurang memiliki dorongan internal untuk berprestasi, baik karena faktor lingkungan, kurangnya dukungan, maupun minimnya contoh positif yang dapat mereka teladani. Tidak hanya itu, peningkatan kasus kenakalan remaja di kalangan siswa juga menjadi perhatian serius. Kenakalan ini dapat berupa perilaku menyimpang, pelanggaran tertib, hingga tindakan yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Upaya penanganan harus dilakukan secara kolaboratif, melibatkan peran aktif sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan mendukung perkembangan karakter siswa secara menyeluruh. Lingkungan yang demikian akan membantu siswa merasa nyaman, termotivasi, dan mampu mengembangkan potensi mereka secara optimal. Ian? Baik, terima kasih kepada Saudari Rusnaini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Jia Askia. Kepada Saudari
Jia, kami persilakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil identifikasi kami, terdapat 3 masalah utama yang sering dialami siswa dan membutuhkan upaya pencegahan khusus, yaitu sering terlambat. Berikut adalah langkah-langkah strategis untuk mencegah dan mengurangi ketiga permasalahan tersebut di lingkungan madrasah. Yang pertama, sering terlambat. Dilakukan yang pertama yaitu konseling individu oleh guru BK untuk mengetahui penyebab siswa dan mencari solusinya. Yang kedua, penanaman disiplin melalui nasihat. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau reward kepada siswa yang selalu datang tepat waktu, bisa berupa pujian, dan yang keempat yaitu komunikasi aktif dengan orang tua. Yang kedua yaitu motivasi belajar rendah. Dalam hal ini solusinya yaitu memberikan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, bimbingan belajar sesuai dengan minat siswa, dan yang ketiga apresiasi setiap pencapaian siswa, bukan hanya hasil tapi juga menghargai usaha siswa. Dan yang terakhir yaitu kenakalan remaja. Dalam hal ini guru BK harus berperan aktif dalam memberikan layanan. Salah satunya yaitu layanan bimbingan kelompok sehingga siswa dapat berdiskusi dan mencari solusi atas kenakalannya tersebut. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler yang menarik. Dan yang ketiga yaitu kerjasama dengan orang tua, dan terakhir penanaman nilai keislaman dan pembiasaan positif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Jia Askia. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Faradillah. Kepada Saudari Faradillah, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Yofi. Selanjutnya, berdasarkan upaya pencegahan yang telah disampaikan oleh teman kami sebelumnya, maka kami akan mengambil bagian akhir itu adalah pentingnya konseling individu bagi siswa tingkat MTSN di Tanjung Balai. Mengapa? Karena pentingnya konseling individu bagi siswa di MTSN itu terletak pada peranan konseling individu itu sendiri. Remaja seringkali dihadapkan pada berbagai masalah seperti tekanan akademis, konflik dengan teman sebaya ataupun masalah dengan keluarganya. Karena masa remaja itu adalah masa transisi yang penuh dengan tantangan baik secara akademik, sosial maupun emosional. Maka yang pertama pentingnya dari konseling individu adalah dapat membantu siswa mengatasi berbagai tantangan dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Dan yang kedua adalah memberikan wadah bagi siswa untuk memahami diri sendiri dan mengelola emosi. Karena dengan bimbingan konseling, siswa dapat belajar mengelola bagaimana emosinya, bagaimana mengatasi konflik, dan membangun hubungan yang positif dengan teman, guru, bahkan dan juga keluarganya. Dengan pemahaman diri yang lebih baik, maka siswa dapat mengidentifikasi potensi yang ingin dia kembangkan dan menetapkan tujuan yang realistis. Kemudian yang ketiga adalah bimbingan konseling individu itu bisa membantu membuat keputusan yang tepat terkait dengan pendidikan dan karir. Karena dengan bantuan bimbingan konseling, siswa dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai berbagai pilihan karir dan jalur pendidikan yang tersedia. Maka dengan pemahaman yang lebih baik tentang minat dan potensi dirinya, dia dapat membuat keputusan yang tepat terkait masa depan mereka sendiri. Yang keempat adalah konseling individu itu juga membantu siswa untuk lebih memahami kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai yang mereka miliki. Karena dengan pemahaman diri yang lebih baik, siswa itu dapat mengidentifikasi potensi apa yang ingin dikembangkannya dan menetapkan tujuan yang realistis. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan diri secara holistik, baik dari segi akademik ataupun non-akademis. Yang kelima adalah konseling individu itu memberi ruang aman bagi siswa untuk mengungkapkan perasaan dan mendapatkan dukungan tanpa rasa takut dihakimi. Karena remaja seringkali seperti yang saya sampaikan di awal,
dihadapkan pada berbagai masalah, baik itu dengan konflik teman sebaya, keluarga, dan lingkungan lainnya. Sehingga konseling individu itu juga bisa membantu siswa mengembangkan bagaimana keterampilan sosialnya dan mengatur emosionalnya yang sangat penting dapat diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari untuk berinteraksi dengan orang lain dan beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah konseling individu itu dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Karena layanan konseling individu yang baik itu bisa menciptakan lingkungan sekolah yang lebih kondusif bagi perkembangan siswa itu sendiri. Siswa bisa merasa lebih aman, merasa didukung, dan termotivasi untuk belajar dan berkembang. Konseling individu juga membantu mengurangi masalah-masalah siswa yang tidak disiplin dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara siswa dan guru. Konseling itu bukan hanya sebagai layanan tambahan, tetapi komponen penting dalam menunjang perkembangan holistik siswa, terutama di sekolah kami di Madrasah Sanawiyah Tanjung Balai. Dengan pendekatan yang tepat, konseling membantu siswa menjadi pribadi yang sehat secara mental, cerdas, serta akademik, dan merasa matang secara emosional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Faradillah. Demikianlah pemaparan hasil tugas kelompok kami dari kelompok 2 mengenai analisis isu kontemporer sebagai salah satu tugas latihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan pada tahun 2025. Baik dalam perkataan dan tingkah laku kami selama proses pemaparan materi ini, kami mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.